Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kembali lagi di Studio Kristen. Pada kesempatan ini saya berterima kasih buat kita semua yang sudah mendukung perkembangan channel ini melalui subscribe, komen, dan share video ini. Bapak Ibu Saudara, pada kali ini kita akan menyaksikan bagaimana debat antara Ustaz Juma dan para apologet Kristen Indonesia, di mana Ustaz Juma kena sentil dari apologet Kristen Indonesia, di mana Ustaz Juma dan kawan-kawan tidak terima bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Lebih jelasnya mari kita dengar bagaimana keseruan debat mereka. Ini dia videonya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, itu nggak penting, yang penting-penting aja. Itu penting banget itu sampunnya loh. Sekarang kau artikan dulu arti kata al-mujir itu kayak nami bagiku. Ada, ini dulu cari dulu itu loh. Katanya mau apapun dijawab, katanya mau menjawab. Itu nggak penting kali itu Itu kawan. penting banget itu loh. Di sampul itu perwajahan itu loh, layaknya itu loh. Udah jelas kau baca, udah jelas kau baca Alkitab. Dia udah Alkitab. Gak ada Alkitab, Biblos. Itu kan menurut pikiranmu. Ini Biblos artinya apa coba? Enggak urusanmu itu. Biblos sebenarnya itu. Koranmu itulah kau urus, koranmu itu. Biblos itu artinya kumpulan buku-buku. Alkitab itu sebuah buku. Beda. Kalau bahasa Arabnya kutubun, nah, buku-buku. Nyolong tapi nggak sesuai peruntukannya. Dasar kucluk. Dikasih tahu ngeyel. Mana? Woi LAI, ini korbanmu nih, kesian nih, memalukan nih LAI. Nyolong Alkitab. Ternyata cuman Biblos, Bible, Biblika. Gini sekali ilmunya. Cuman ngapal-ngapal Alkitab. Biblos, Biblika. Bible itu artinya kumpulan buku-buku. Beda artinya kan dia Alkitab. Aduh kawan, bertobatlah kau. Jangan Alkitab kau hafal, Al-Quranmu kau hafal. Kau baca dulu surah Al-Mujiri 6 itu. Malu tak kau baca itu? Kalau Al-Quran keluar aku dari situ. Surah apa sih? Surah apa? Al-Hajir itu, Al-Hajir 6. Al-Hajir itu surah apa itu? Al-Hajir itu. Malu sekali ya, surat Quranmu pun enggak hafal kau saking Alkitab yang kau hafal. Al-Hijr. Jangan dituturin. Enggak apa-apa. Iya, Al-Hijr. Al-Hijr. Iya, enggak usah dikasih tahu, bilanglah. Apalagi Al-Hijar. Aduh. Kalau ini Bang Sitanggang, Sefer Kemot, Sefer Beresit, Sefer Devarim, Sefer Bemidbar, itu tahu nggak? Enggak ada itu urusan tentang agama aku, enggak ada sefer-sefernya. Itu kitab kamu loh. Kamu aja nggak tahu kitabmu. Janganlah kau sok pintar tentang Kristen. Aku nih Kristen dari nenek moyangku. Nggak nanya aku. Makanya aku bilang kau urusilah Quranmu kawan. Jangan kau malu. Gini aja Bang Andi, pertanyakan nanti saya pakai Quran, dia pakai Bible, coba. Itu baru pintar. Ayo coba Bang Andi, tanya Bang Andi. Itu yang pintar. Tata. Ini kalian bertanya, tapi Alkitab kalian buat jawab. Nggak percaya diri kalian dengan agama kalian. Baik, Daeng. Enggak. Aku nih kalian. Katanya mau ditanya tadi, ditanya nggak bisa jawab. Gimana sih? Kita Yang kau tanya isi Alkitab. Ini yang kau tanya nggak penting-penting. Aduh. Bang Ya Sitanggang. udah, saya dulu ya isi Alkitab ya, baru nanti kita tanya Al-Quran. Ya isi Alkitab nih. Enggak, pertanyaan yang sama, dia pakai Iya. Bible gitu loh. Oh ya, pertanyaan yang sama ya. Jadi ada dua yang menjawab. Pakai dalil ya, pakai dalil. Siapakah yang menciptakan alam semesta? Sebutkan namanya dan pakai data. Firman. Firman. Pakai data tuh ini kawan. Jangan kau ketawa. Kau minum dulu kopimu itu. Kopi. Kau
jangan Saya kau ulangi. bikin. Udah kau bilang kalau Alkitab nih kau tak sama aku sampai ujung lain kau kejar. Iya. Udah firman ya. Ya, firman. kata. Ya, firman. Betul. Ya. Yang menciptakan alam semesta Pak Ustaz, firman atau sang pencipta? Saya yang berfirman Ustaz. Iya. Ya. Dia pakai. Ayo, ketawa dulu kalian ku dengar semua. Oke, saya dulu, Bang Andi. Ya, silakan. Jadi yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Ayatnya surat As-Sajdah ayat 4. Juga Ibrahim 32. Nah, dia mengatakan firman itu mana ayatnya, dia kan? Kejadian 1 ayat 1. Kau bisa kau baca. Pada mulanya alam menciptakan langit dan bumi. Bukan firman. Bukan Allah yang menciptakan, bukan firman. Astaga, kawan. Coba baca lagi. Ya, coba baca lagi. Pada mulanya Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. siapa yang firman? Itu siapa yang menciptakan? Allah atau firman? Dia diciptakan pakai apa, kawan? Enggak ditanya bagaimana cara menciptakan. Siapa? Aku bingung bodoh itu. Lain ditanya, lain jawab. Pertanyaannya siapa? Bukan pertanyaannya bagaimana menciptakan. Oh, oke, Allah. Kuceluk. Bikinlah kucilik. Oke. Bikinlah. Oke. Pertanyaan kedua. Ya, pertanyaan kedua. Siapakah yang disembah umat Islam dan siapakah yang disembah Kristen? Sebutkan satu nama. Silakan kau dulu, Sedanggang. Oh, jelaslah. Kami menyembah Tuhan Yesus. Oke, baik. Ustaz Umat Islam Allah SWT. Kita dulu, diam kau dulu, kau udah jawab. Tapi kau bilang sebutkan. Ya kamu udah kau ngomong Yesus kan? Iya. Ya udah. Sekarang Ustaz Tata, silakan Ustaz. Nah, ayat An-Nisa 36. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya. Oke. Silakan bro, kamu menyembah Yesus, Yesus itu Tuhan pakai data apa? Silakan. Pakai data Yohanes. Pada mulai firman. Nah, kalau kau tahu ya udahlah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Abis itu firmannya nyungsep gitu. Emangnya pertanyaannya apa pertanyaannya? Siapa yang disembah? Iya. Orang Kristen kan begitu. Kalau Ya. Islam kan jelas kan Islam. Wa'budullah, sembahlah Allah. Nah itu. Nah sekarang mana Yesus disembah coba? Sembahlah Yesus mana coba? Coba, mana Yesus yang disembah. Makanya beda persepsi kita, kawan. Berarti ya udah. Maksudmu itu gini. Iya, iya. Kami itu menyembah Tuhan Yesus itu betul. Udah Secara ada dalilnya, udah. ada. Mana Aku bilang Sama saja Yohanes. ada dalilnya, enggak ada sama sekali. Mana dalilnya bro? Yesus disembah. Memang nggak disebut namanya Yesus, tapi dituliskan di situ aku dan Bapa adalah satu. Buset lari ke situ. Kan data itu, bro. Dan Yesus jelas mengatakan, aku menyembah Tuhan yang aku kenal, kata Yesus. Yesus menyembah Tuhan. Aku menyembah Tuhan katanya. Iya, Yesus menyembah. Aku menyembah Tuhan katanya. Udah lebih Iya. pintar kau perasaan. Yesus menyembah Tuhan yang Yesus kenal. Aku menyembah Bapakku katanya. Aku menyembah Bapakkunya katanya. Kamu menyembah Yesus. Iya, jadi Tuhanmu ada berapa sih Kang? Tuhanku cuma satu, Tuhan Yesus. Bapak bukan Tuhan. Oh, itu gelar. Oh jadi nggak ada orangnya. Gelar itu. Oh, Tuhannya gelar. Tuhan Yesus. Oke. Namanya Baik. Tuhan Yesus. Kamu Yakin nggak ya? punya Tuhan? Oh yakin ya? Iya, kamu nggak punya Tuhan. Yang mengutus Yesus ke muka bumi siapa? Bapaknya Yang mana yang Tuhan? Bapak atau Yesus? Allah. Jangan dulu kau ketawa. Nanti biar ketemu jalannya. Tentang Tuhannya bingung. Enggak bingung aku. Sedikit pun aku enggak bingung. Udah aku bilang. Nah, kalau saya nanya ke Yesus, Yesus siapa Tuhanmu? Allah Bapa. Mana dalilnya? Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Kalau nanya ke Kristen, Kristen itu. Dia sebagai manusia, dia Saya berdoa nanya. mengajarkan manusia. Ngerti enggak? Tuhanmu kan Yesus kan? Yesus punya Tuhan apa enggak? Enggak punya Tuhan dia. Loh, ya, itu Matius 11:25 itu.
Makanya beda perpandangan Islam sama Kristen. Jangan kalian paksakan kalian jadi kami. Loh, beda. Oke, cukup. Beda perpandangan dengan kami. Ada apa? Jelas itu. Oke, udah. Pertanyaan selanjutnya. Nabi Isa, diam dulu. Jawab Ya itu cukup. semua. Iya, jawab nggak apa-apa. Kamu pintar kok. Nabi Isa alaihissalam pernah berdoa, Yesus juga pernah berdoa. Pertanyaannya, Yesus berdoa kepada siapa? Nabi Isa berdoa kepada siapa? Ustaz Tata dulu deh. Ya kan, jelas. Karena di seorang hamba ya berdoa kepada Allah. Ini Abdullah atanial kitab wa ja'alani nabiyya. Oke. Sedangkan Yesus pernah berdoa, Yesus berdoa kepada siapa? Kepada Bapaknya. Siapakah yang Tuhan? Yang berdoa atau Bapak? Nah, dalilnya dulu. Oh iya, dalilnya dulu. Ya. Allah itu Tritunggal bagi kami. Hah? Bisa. Dengar dulu. Jangan lu kalian ketawa. Mau diterangkan apa enggak? Ya, Mana silakan. dalilnya berdoa kepada Bapak? Coba mana dalilnya? Di saat Tuhan di Getsemani, dan aku buka ayatnya. Dia berdoa di saat dia mau disalib, Kepada ditangkap. siapa? Kepada Bapaknya. Enggak, dalam Lukas 6:12 dia berdoa kepada Allah. Itulah Bapaknya. Nah iya, Ya Bapak, jika boleh cawan ini lalu daripadaku, katanya. Ya Bapak, katanya. Berarti yang Tuhan yang mana? Bapak atau Yesus? Dia Tuhan. Berarti Bapak Tuhan juga. Tuhan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Ya. dia Tuhan. Iya, Tuhan berdoa kepada Tuhan. Bukan kepada Tuhan, kepada Bapaknya. Ya, Tuhan berdoa. Bapak kan Tuhan dalam Matius 11:25. Contohnya begini kawan. Begini kawan. Gimana? Kau punya bapak. Apakah bapakmu itu bisa? Apakah Bapak saya itu saya? Bapakmu itu yang melahirkanmu? Ya, apakah Bapak itu saya? Bukan. Ya sudah. Apakah Ya sudah. gini? Yesus bukan Bapak, Bapak bukan Yesus. Kau punya bapak. Memangnya bapakmu itu yang melahirkan kau? Enggak kan? Bapak nggak melahirkan. Iya. Jadi kalau itu apa salahnya? Emang dia punya bapak? Nah itu udah. Bapak itu Tuhan ya kan? Bukan. Loh, itu Bapak. Filipi 11:25. Gini aja. Kepada Bapa Tuhan langit dan bumi itu. Ya, sedangkan Yesus dan Bapak sama atau beda? Kan udah ku bilang. Kalau kalian tanya aku tanya dari jauh Iya. Alkitab. Ya udah, dengerin dulu. Yesus dan Bapak itu sama atau beda? Yesus dan Bapa itu adalah satu. Sama atau beda? Satu. Jawabnya satu, bukan Oke. sama dan beda. Sejak kapan dia menyatu? Kalau itu urusan mereka. Kau tanya mereka. Sama mereka. Oh iyalah. Kau pertanyakan hal yang tidak logika. Ya, waktu di dalam kandungan menyatu nggak? Waktu di dalam kandungan. Iya. Ya beda lah kawan. Namanya dia di dalam kandungan nggak menyatu lah. Oh, berpisah dia. Nah, Berarti di dalam kandungan Yesus dan Bapa tidak menyatu ya? ya enggak lah. Namanya dia mau menjelma jadi manusia. Ya, terus kapan dia menyatu? Di saat dia terangkat ke surga. Oh, sekarang udah menyatu sekarang. Iya, sekarang dia ada di hatimu. Ada dia sekarang di hatimu. Tapi di surga itu tertulis Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, nggak bilang Yesus menyatu dengan Bapa. Duduk di sebelah kanan dulu. Enggak ada itu. Kau baca dulu Wahyu kawan, Wahyu. Jadi Pernah kau baca Wahyu? baca Wahyu itu malah tertulis ya, Apa? tertulis Dia itu duduk Yesus. di atas tahta. Di atas saya. Gak ada ini. Di atas saya. nggak ada. Makanya aku heran kalian hafal-hafal ayat kita untuk melencengkan. Makanya salut aku nengok kalian. Al-Quran kalian nggak begitu kalian. Sekarang di Itu udah paham, Bibel. Mainan kami kamu sekarang ini. Ayo, lagi. Terus lanjut. ya, sekarang dengerin dulu. Ya udah cukup. Sekarang ini di surga itu Yesus itu anaknya Maria atau bukan? Bukan. Anaknya Maria sekarang kemana? Ya nggak tahu. Kau tanya lah si Maria itu. Hilang anak orang. Itu kan bukan urusanku. Oh, bukan urusanmu. Bukan lah. Yesus itu laki-laki nggak di surga, masih laki-laki? Kalau di surga dia aku nggak tahu laki-laki. Tapi semasih dia di bumi dia laki-laki. Waktu dia naik ke surga bagaimana? Laki-laki. Aha. Jangan ngomong gitu, tak kena nanti, kena peringatan nanti. Iya, memang inilah ustaz-ustaz yang terlatih ini. Yang Enggak itu. Enggak, yang hafal-hafal rasanya. kitab ini.
Soalnya Yesus ini kalau di bumi lagi. Yesus ini kan, bro. Tukang ngejek semua. Yesus ini kan, Yesus. Berarti apa? Enggak perempuan, enggak laki-laki. Yesus ini di bumi laki-laki. Nah di surga itu masih laki-laki atau bukan? Laki-laki. Jadi tuamu laki-laki ya? Laki-laki. Ya, itu anaknya Maria bukan? Di bumi ya. Di surga, Bukan. anak Maria kemana sekarang? Kan udah aku bilang, kau nggak ngerti ya. Hilang anak orang. Bukan urusanku. Ketawanya kau. Jangan kau tunjukkan bodohmu itu sama aku kawan. Ya nggak apa-apa lah. 1 Korintus 4:10 memang itu. Sekarang pertanyaan selanjutnya ya, biar Ustaz Tata juga ada kajian ini nggak ngantuk. Hari Jumat umat Islam pergi sholat Jumat di masjid. Hari Minggu Kristen pergi gereja. Pertanyaannya, tunjukkan perintahnya pergi gereja di hari Minggu dan tunjukkan perintahnya sholat Jumat di hari Jumat. Kristennya dulu deh, silakan. Kalau di Alkitab itu nggak ada. Yang ada itu hari Sabat. Jadi hari Minggu apa itu? Kalau hari Minggu itu aku nggak tahu. Loh, justru hari Minggu yang rame. Ya itu kan urusan kami, bukan urusanmu. Ya kan ini kan. Lah iyalah. Aduh ya Allah. Mau kamu ibadah hari apapun, memang keberatan bagi kau. Udah punya dalil gitu loh. Udah bilang aja gitu. Iya. Kan aku bilang tadi, di Alkitab nggak ada, yang ada hari Ya sudah Sabat. kalau nggak ada. Ya udah. Makanya. Catata lagi, catata. Gimana? Ya silakan Ustaz. Sholat Jumat. Silakan, Ustaz. Surat Jumu'ah ayat 9. Ya udah, sekarang akulah bertanya, nggak banyak-banyak aku tanya. Nggak usah saya yang bertanya, Anda yang menjawab berdua. Kau menang sendiri, kau Ini tutup larummu ini kawan. Ini Cuma orang bodoh yang bisa kau bodoh-bodohi. Ini pertanyaan seimbang loh. Ustaz Tata juga saya tanya, Anda juga saya tanya, kan sama aja. Ya. Sekarang pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan berikutnya. Ada seorang ibu yang pernah ada di muka bumi ini. Kalau di Bani Israel namanya Miriam. Kalau di Al-Quran ini namanya Siti Maryam. Miriam dan Maryam. Kalau di Kristen ini berisik satu ini. Di mute dulu. Saya pusing nanti nggak hilang konsentrasi. Kalau ada 2 ya perempuan. Bang Andi turun orangnya. Turun ya. Aduh. Saya mau nanya, perempuan ini yang namanya Bunda Maria ini, kalau Yahudi Miriam, kalau Islam itu Siti Maryam, sebenarnya mereka ini melahirkan A manusia, B melahirkan Tuhan. Itu orangnya udah enggak ada. Tapi ada penggantinya Bang Andi, ada di Ada pengganti. Holland. Coba disambit dulu. Dalam senangan. Pak Holland, monitor Pak Holland. Tanya dulu udah makan atau belum? Lu coba. Holland, Lu api. Masuk Pi. monitor Pak Holland. Oh Bang Holland. Commute itu. Jangan sampai ngobrol. Mic-nya dibuka. Itu ada perengki di bawah. Lu naik perengki. Maryam sama Maria beda. Ya beda memang. Karena kalau di bahasa serumpun itu Miriam sama Maryam itu serumpun. Tapi kalau menjadi Maria ya ke barat-baratan udah. Pelajari dulu bahasa serumpun. Bahasa Semitik. Ya siap. Nah, apa kabar Bang Holland? Wih sehat walafiat. Wih walafiat ya mantap Bang Holland. Pak RT gimana Pak RT? Sehat Pak RT? Ada mau ditanya Pak Holland? Nggak ada bos, cuma dengar-dengar aja lah dulu. Sebagai pendengar aja dulu bos. Pak Holland ini Kristen apa Oten? Kristen apa? Katolik apa Protestan? Protestan. Oh Protestan. Jadi Trinitas ya Bang ya? Iya. Jadi Yesus itu Tuhan ya Bang ya? Iya siap. Udah. Saya nggak enak tanya orang kalau sopan gitu loh. Kau lah Pi. Kalau orang sopan nggak mau gua. Tuh kau Pi, baju Pi.
pertanyaan dengan di terakhir, jadi Yesus itu Tuhan ya. Gimana jawaban Pak Olan tadi? Iya betul bos. Yesus itu adalah Tuhan bagi iman kami. Oh, jadi yang di Lukas 2:21 itu dia disunat diserahkan kepada Tuhan, Tuhan yang mana lagi tuh Pak? Ya Allah Bapa. Oh, jadi Tuhan disunat diserahkan kepada Tuhan gitu ya? Iya kepada Allah Bapa. Gak ada kata Allah di sana Pak, yang ada kata Tuhan. Iya tujuannya kan itu untuk Allah Bapa lah itu kan. Diserahkan kepada Tuhan itu berarti Tuhan Allah Bapa. Di kita kan ada Tuhan Allah Bapa, Tuhan Putra dan Roh Kudus kan gitu kan. Wah, ada 3 Tuhan dong. Iya, tiga itu jadi satu gitu. Oh, 3 Tuhan ini menjadi satu gitu. Iya, Wah, tiga berkomposisi. satu gitu. Berkomposisi berarti Tuhannya. Waduh, insya Allah. Nggak jauh beda lah sama teh manis Alfi ini ya. Teh manis ini kan terdiri dari komposisi ada teh, gula, sama air mineralnya tuh ya kan. Iya, dijadikan satu jadi manis lah. Wih, luar biasa Pak Olan. Jadi sebutannya teh manis gitu. Ya. Pak Olan, Iya Pak. atas kehendak siapa Pak Olan menuhankan Yesus Pak? Ya atas kehendak Tuhan Yesus itu sendiri yang memanggil kita. Bukan kita yang mengimani dia, tapi dia yang menyuruh kita untuk mengimani dia. Mengimani sebagai apa? Sebagai Tuhan. Di mana tuh dalilnya Pak? Boleh tahu? Ya, dari kehidupan kita kan, dari panggilan dia ke kita, sehingga kita merasakan, menyatakan dia itu adalah Tuhan gitu. Cuman dirasa-rasa aja Pak ya? Iya Bang. Ini susah ini guys untuk tipe Kalau untuk menjelaskan begini ya, Bang, gimana? kalau untuk menjelaskan ketuhanan agama seseorang itu kan susah sama yang berbeda keyakinan Bang. Susah itu, soalnya kita kan sudah yakin, sudah percaya kan begitu. Sama juga dengan agama orang lain, contohnya Nah, coba senyamannya, maaf ya Alfi potong, senyamannya Pak Olan aja menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan Tritunggal. Alfi coba mengosongkan diri nih. Iya. Oke, silakan Pak. Ya Tritunggal itu kan tiga pribadi yang menyatu gitu. Oke, Alfi catat dulu 3 pribadi yang menyatu ya. Iya. Nah, lanjut Pak. Ya udah. Oh gitu dong. Ya sepengetahuan saya kan orang awam, jadi saya nggak berpendidikan di bidang keagamaan ya, cuman saya sebagai jemaat yang patuh lah kan gitu. Bapak pernah dengar ini enggak? Yesus itu mempunyai 2 natur, 100% manusia, 100% Tuhan. Iya betul. Nah, dia turun ke dunia ini kan menjadi manusia, makanya dikatakan sepenuhnya manusia, 100% manusia, gitu ya? Iya. Iya. Oke. Sisi 100% manusianya ini, Pak, dia itu seorang hamba yang memiliki Tuhan atau seorang ateis? Iya. Sebagai hamba. Oh, berarti dia sebagai hamba yang memiliki Tuhan? Bukan, dia sebagai hamba. Iya, sebagai hamba, sebagai manusia, tetapi yang memiliki Tuhan. Tetapi yang memiliki di dalam dirinya adalah dia Tuhan gitu. Walaupun dia Tuhan, dia rela jadi manusia supaya manusia percaya kepada Tuhan gitu. Gini, definisi dari Kristen itu kan pengikut Kristus. Sepakat lah sampai sini kita ya. Di dalam doktrin kekristenan, Yesus itu memiliki 2 natur, 100% manusia, 100% Tuhan, sepakat ya? Ya. Nah, sisi 100% Tuhannya ini oke lah kita anggap udah final nih. Tapi premisnya di 100% manusia nih. Ya. Dia itu seorang ateis atau memiliki Tuhan?
ya dia itu Tuhan, dia itu manusia gitu. Sekali lagi Alfi ulangi, kan kalau kita manusia ini ya, kalau nggak tunduk sama apa yang disebut dengan agama yang memiliki Tuhannya masing-masing ya kan, kita itu masuk ke dalam koridor seorang ateis kan gitu, yang tidak percaya akan Tuhan. Itu tuh esensi dari manusia tuh Iya. di dua koridor ini. Nah, antara manusia yang memiliki Tuhan di sisi kanan atau seorang manusia yang meyakini keateisannya, ketidakpercayaannya kepada Tuhan gitu. Itu di sisi kiri. Nah, Yesus ini dia itu di sisi yang mana dengan 100% manusianya? Begini Bang, kalau kita buat perbandingan untuk menyelesaikan ini, begini Bang, zaman dulu dengan zaman sekarang itu udah jelas berbeda Bang. Kalau kita berbicara sekarang, jika Tuhan menjadi manusia sekarang ini, dia pasti memiliki Tuhan. Tetapi dia tujuannya datang ke dunia ini pada saat zaman dahulu, manusia tidak percaya dengan adanya Tuhan. Kan gitu. Pada saat zaman Yesus datang ke dunia, manusia nggak percaya ada Tuhan. Loh, itu nabrak sama narasi kita Bapak. Bukan betul begini Bang. Kalau kita abang bilang gini, kalau dia datang sebagai manusia kan, abang bilang tentu dia punya Tuhan. Sekarang ini emang katakan itu. Pada saat zaman dulu seperti itu. Bagaimana kita menyatakan pada saat sekarang untuk menjangkau yang mana Yesus? Loh, jadi yang disembah oleh orang-orang Yahudi dulu itu siapa kalau bukan Tuhan, Pak? Enggak, mereka nggak percaya adanya Tuhan. Loh, berarti orang Yahudi nggak bertuhan? Iya, memang nggak bertuhan orang di zaman itu. Iya, memang nggak bertuhan orang itu. Lalu kenapa pas Yesus disidang, pas dia ditanyain apakah engkau Mesias, anak Ilah? Terus Yesus bilang engkau telah mengatakannya. Lalu kenapa orang Yahudi bilang engkau telah menghujat Allah gitu? Ya, begini Bang. Loh, mereka menyatakan begini, mereka bisa menyatakan, tapi tidak mempercayai. Begitu. loh tafsir dari mana, Pak? Contohnya mereka nggak percaya juga dengan Tuhan Yesus sudah menyatakan dirinya jadi manusia. Kan Orang-orang di masa itu semuanya, iya. Iya, semuanya ya. Gitu. Oh, murid-murid Yesus juga nggak percaya Yesus Tuhan berarti. Awalnya murid Yesus nggak percaya. Ini nih standar awalnya. Tetapi setelah Tuhan memberi keterangan melalui kesaksian dia, perbuatan dia, melalui mujizat dia, sehingga mereka yakin dan percaya. Begitu Bang. Bapak kalau lihat, iya, Bapak kalau lihat di dalam kitab Bapak, ya, di dalam kitab Yohanes pasal keempat, butir ke-22, iya, dikatakan Yesus begini tuh, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, sementara kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Iya. Bener ya, lebih kurang gitu dalilnya. Iya. Kami di situ masuk sama Yesus juga nggak, Pak? Kata kami di sana, Pak? Enggak sama. Oh, berarti Yesus di sana ngatain kami itu bohong ya? Iya, bukan begini. Iya, bukan gimana sih? Menyatakan itu untuk beberapa orang, ya kan? Sementara Tuhan Yesus itu adalah Tuhan sendiri gitu, Bang. Berat ini, berat. Saya gergetan saya. Nah, silakan Cak Tata. Amfi udah habis nih Cak Tata. Silakan. Sekarang gini tanya. Caranya Tuhan yang benar itu kan Yesus mengatakan Yohanes 4:22 bahwa kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami termasuk Yesus menyembah apa yang kami kenal, Tuhan yang dia kenal. Lalu ditanya, siapa Tuhan yang kamu kenal Yesus? Matius 11:25. Pada waktu itulah berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi Tuhannya Yesus itu Bapa. Terus ditanya, ada di mana Tuhanmu Yesus? Matius 23 ayat 9, ada di langit. Berapa jumlahnya? Yohanes 17:3.
satu-satunya Allah yang benar. Juga Markus 12:29. Hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu satu. Bahkan hukum yang terutama, ya, apa hukum yang terutama? Markus 12:29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita. Nah, kita di situ termasuk Yesus, yaitu Allah. Nah sekarang coba Bapak pakai dalil-dalil bahwa Yesus itu Tuhan, coba pakai dalil-dalil. Begini Pak. Pada Enggak pakai saat, dalil seperti saya. begini Pak. Hmm. Pada saat Tuhan Yesus datang ke dunia, dia itu 100% manusia. Bang, kata Yesus Bapaknya tidak pernah datang oleh Bapakku yang di langit. Matius 12:32. Matius 18:19. Kapan mau kata Yesus ada di langit Tuhannya? Begini Pak. Gimana? Coba pakai dalil coba. Pakai dalil. Bahwa Tuhannya Yesus itu menjelma jadi Yesus, coba mana? Kalau itu nggak ada dibikin. Nah, Menjelma. kalau nggak ada berarti Tuhan yang benar menurut Yesus siapa? Dirinya atau Allah Bapa? Begini Pak. Nggak usah begini, langsung dijawab aja. Ya, dia sendiri. Nah, Israel Tuhan itu aku sendiri, mana dalilnya? Kalau itu dalilnya nggak ada. Cuman kan Ya dia terus, Anda mentuhankan yang tidak ada dalilnya, tapi yang ada dalilnya Anda tolak gitu. Misal saya begini, Yesus siapa Tuhanmu? Allah Bapa. Di mana? Di langit. Nah, sedangkan kamu mentuhankan Yesus nggak ada dalilnya. Berarti saya harus percaya ke kamu atau ke Yesus? Ayo. percaya Yesus lah. Jangan Oke, percaya. menurut Yesus Tuhan itu Bapa, Allah Bapa. Menurut Kristen Tuhan itu siapa? Yesus dan Allah Bapa. Oke, di mana? Hai Israel, Tuhan itu saya dengan Bapa. Mana dalilnya? Kan ada di situ. Tengok, tunggu dulu ya, saya buka dulu. Silakan. Aduh. Oh, aneh. Nggak hafal, nggak menguasai Bible, ya dialognya gitu. Waktu seru-serunya masih buka. Kalau kita nanya ke Yesus, tidak pernah Yesus mengatakan begini tahta, nggak ada. Yesus, kamu siapa? Utusannya Allah untuk Israel, Matius 25, 15, 24. Apa tugasnya utusan Yesus? Yohanes 3:34 penyampai firman. Mana dalilnya kamu menyampaikan firman? Yohanes 17:8. Siapa yang mengutus kamu? Allah Bapa. Matius 11:25. Ada di mana Bapaknya? Ada di langit. Ya. Markus 18:19. Ada berapa? 1. Nah, tidak pernah Yesus mengatakan gini, begini tahta, gak ada. Pak Holan, awas tenggelam. Ya, di Yohanes 10 ayat 30 Bang. Di situ. Coba gimana bunyinya? Yohanes 20 ayat 3. Coba gimana bacanya? Masih menghafal sih. Aku dan Bapak satu. Terus, apakah hanya Yesus dan Bapak yang satu? Tidak, Tata. Bukan cuma aku yang satu dengan Bapak. Mereka juga satu. Aku di dalam Bapakku dan mereka di dalam aku. Yohanes 14:20. Bapak Yesus mereka satu. Yohanes 17:21. Jadi bukan hanya Bapak dan Yesus, mereka juga satu gitu loh. Apakah mereka juga Tuhan? Tidak lama Bang Holan, tarik lagi kembali. Pak Holan, jangan sampai Pak Holan tarik lagi ke Yohanes 1:1. Langsung loncat ke Yohanes 1:14. Alamat yang mati. Aduh. 3, 2, 1.
satu. Kolesan. Tahan deh. Kolesan. Oh. Bang Holan, jangan sampai dibaca di luar aplikasi nggak kedengaran di sini. Yohanes berapa tadi yang dia sampaikan? 20 30 kalau nggak salah. 20 30 kalau nggak salah dengar Alfia. 20 30. Yohanes 10 ayat Sampai dibaca di luar. Oh, nggak kedengaran. 10 30. ya Yohanes 10 ayat 30 gitu Pak. Iya, aku dan Bapak adalah satu kan. Aku sudah dijawab, bukan hanya Bapak dan Yesus yang satu. Di dalam Yohanes 14:20, aku di dalam Bapakku dan mereka di dalam aku. Maka di dalam Yohanes 17:21, aku, Bapak, mereka juga satu. Apakah mereka Tuhan juga karena satu dengan Bapak, dengan Yesus? Jadi nggak bisa pakai ayat kayak gitu. Biar ku cari Cari lagi. Cari lagi. Carilah kan. Mencarilah terus. Ini pada mulanya firman. Dia diminta, dia yang bertanya nggak mau, Cak. Iya. Aduh, kipasku nih kayaknya mengganggu ini. tuh Yohanes 13 Berapa? Yohanes 13. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengar bagaimana debat antara Ustadz Juma dan kawan-kawannya bersama Apologet Kristen Indonesia, di mana dalam pembahasan mereka menyampaikan pemahaman mereka tentang kekristenan. Dan kalau kita melihat para polemikus dan para ustadz seperti Ustadz Juma terlalu banyak ngomong aja mereka ini, saya lihat ya, tidak punya dasar yang kokoh. Bahkan mereka lebih banyak ngomong daripada Apologet Kristen Indonesia. Mereka tidak terima. Bahkan saya lihat tadi dari video ini adalah para Ustadz Juma pun mereka ini tidak mau mendengarkan penjelasan dari Apologet Kristen gitu loh. Mau mereka ini hanya mau mereka didengar saja. Tapi ketika mereka disentil dengan pengajaran kekristenan, bagaimana para apologet Kristen mendalami bahkan menjelaskan tentang Yesus itu adalah juru selamat, mereka tidak terima. Bahkan mereka memberontak, bahkan mereka pun maki-maki atau ketawa ketiwi kesana kesini begitu ya. Apakah itu yang dimaksud dengan apologet? Ternyata kalau kita melihat apologet itu adalah mempertahankan pendapatnya, bahkan bukan menjelekkan orang itu gitu loh. Nah, itu sih harapan saya, mari kita cerdas dalam memberikan tanggapan, komentar, dan sehingga video ini mencerdaskan kita, bahkan menguatkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya kita jangan sesat ya dengan pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.